Oke, halo teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Hari ini teman-teman sedang ada di mana ini? Oh, lagi ada di RRI ya. Teman-teman, hari ini betul sekali. Hari ini teman-teman sedang ada di RRI. Ada yang tahu RRI itu apa? Apa coba? Radio Republik. Iya, Radio Republik Indonesia. Betul. Nah, teman-teman, sebelum mulai Ustazah mau dengar dong tepuk semangatnya dari teman-teman. Siap ya? Oke. Iya, tepuk semangat. Oke, siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, pintar. Kurang semangat, masih ada yang belum bersuara. Ya, sekarang bersuara semuanya ya, yang kompak ya. Oke, tepuk semangat. Oke, alhamdulillah semuanya sudah bersemangat ya. Siapa yang hari ini tidak bersemangat? Ada tidak? Oh, Zun tidak bersemangat. Kenapa Zun tidak bersemangat? Iya, harus semangat ya Zun ya. Karena hari ini kita ada di mana? Di Pintar. Kita ada di RRI. Kita mau ngapain sayang? Ada yang tahu? Mau tampil. Apa aja yang ditampilkan? Masuk ke dalam radio, betul. Yang ditampilkannya ada apa aja ya? Storytelling. Terus? Menyanyi, terus mengaji, terus apa lagi ya? Baca hadis, terus baca doa. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita mau berdoa dulu ya. Oke. Ustazah nanti yang pimpin untuk doanya ya. Oke, ada berdoa. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa sebelum beranjak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah, ya Razak, ya Alimu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Karena sudah berdoa, kita mau mulai ya. Nah, pertama di sini kalian tahu siapa yang ada di depan sini siapa? Yang sini Bunda Desi. Ya, perkenalkan ya, Ustazah namanya Ustazah Desi. Ustazah juga adalah seorang kepala sekolah di TK IT Quran Asyamil Palangkaraya. Tak lupa Ustazah juga mau kenalkan teman-teman Ustazah yang biasanya setiap hari membantu Ustazah di sekolah. Nah, di sana ada Ustazah yang pakai kacamata. Siapa ya? Oh, Bunda Ani. Kemudian ada Ustazah yang di dalam perutnya ada dedek bayinya. Siapa namanya ya? Loh, Ustazah siapa? Ustazah Ervi. Kemudian ada Ustazah tuh di belakangnya Hafara. Siapa ya? Ustazah Isti. Ada Ustazah yang bantu kalian video. Siapa namanya? Ustazah Wulan.
Satu lagi Ustazah yang masih di depan menunggu temannya. Siapa ya? Ustazah Mia. Nah, itu cukup ya untuk perkenalan ustazahnya. Kemudian teman-teman, halo. Iya, masih berdiri anak saleh ya? Nah, di sini selanjutnya Ustazah mau membacakan tentang profil dari TK Asyamil. Ya, TKIT Asyamil Palangkaraya adalah sekolah pendidikan taman kanak-kanak, di mana sekolah ini berfokus kepada pendidikan Quran dan sains. TKIT Asyamil beralamat di Jalan Perkutut nomor 242 Palangkaraya. TKIT Asyamil berada di bawah naungan Yayasan Tunas Jati Gemilang, yang di dalamnya juga terdapat kelompok bermain Asyamil dan SDIT Asyamil juga. Adapun visi misi dari TKIT Asyamil yaitu membentuk generasi Qurani yang cerdas, berakhlak mulia, dan berwawasan sains untuk menjadi khalifah Allah di bumi. Masya Allah, semoga visi dari sekolah kami bisa diwujudkan melalui anak-anak yang kami dampingi. Kemudian ada pun misi dari TKIT Asyamil, yaitu menanamkan kecintaan kepada Allah dan Al-Quran sejak usia dini melalui pembiasaan ibadah, doa, dan tahfiz harian. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan potensi anak dengan pendekatan sains, eksplorasi, dan eksperimen sederhana yang sesuai dengan usia dini. Selanjutnya, misi dari TKIT Asyamil yaitu menerapkan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan berbasis Montessori. Kemudian menumbuhkan karakter Islami seperti amanah, disiplin, tanggung jawab, dan peduli kepada lingkungan. Membina kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan untuk anak mencetak generasi Qurani, itu pun menjadi salah satu misi dari sekolah Asyamil. Kemudian ada program unggulan di TKIT Asyamil. Pertama, ada tahfiz Quran. Target hafalan pada TK yaitu juz 30 sesuai jenjang usia. Kemudian ada pembiasaan murojaah harian. Yang kedua, program unggulan adalah Science Quran. Science Quran ini kami bekerja sama dengan Alpha and Friends yang berpusat di Jakarta. Jadi di Palangkaraya ini yang menerapkan sains, sementara masih saya dapatkan informasi masih di sekolah kami saja. Dan kami memfasilitasi anak-anak didik kami dengan media belajar yang kami datangkan dari Alpha and Friends. Kemudian program unggulan yang selanjutnya adalah pembelajaran Montessori. Di sekolah kami tidak hanya mengajarkan anak-anak tentang sains, hafalan Quran, hadis, doa, tapi di sekolah kami juga anak-anak dikenalkan dengan pembelajaran Montessori, yang dimana pembelajaran tersebut di dalamnya ada pembelajaran hidup. Nah, itu namanya practical life. Jadi anak-anak kami ajarkan bagaimana caranya menuang air, bagaimana caranya membawa air memakai baki, bagaimana caranya mencuci piring dengan benar. Pokoknya di practical life itu anak-anak kita ajarkan untuk mengenal pembiasaan pekerjaan rumah sehari-hari, seperti itu. Kemudian ada sensorial. Sensorial di sini adalah kegiatan anak-anak untuk mengaktifkan atau menstimulasi sensorik yang ada pada tubuh anak-anak, seperti itu ya. Misalnya kita memperkenalkan berbagai tekstur, memperkenalkan berbagai suhu dan sebagainya. Kemudian language. Nah, ini ada area bahasa di mana anak-anak harus mengerti bahasa
yang benar. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita kenalkan bahasa baku dan tidak baku, kemudian penyebutan huruf menggunakan fonik seperti itu. Kemudian ada math. Math itu kelas berhitung. Nah, kami menyampaikan kepada anak bahwa matematika itu nanti tidak hanya sekedar angka atau tulisan angka seperti itu ya, tapi nanti kita mengajarkan dengan real, dengan contoh benda yang ada. Misalnya 5, kita contohkan dengan bentuk angka 5, kemudian anak belajar menulis 5. Nah, itu bisa nanti menulisnya kita ajarkan di atas pasir, di atas pasir. Jadi kita bentuk angka 5, kemudian nanti sekalian dengan banyaknya 5 itu sebanyak apa. Nah, itu untuk misalnya di kelas matematika. Kemudian ada kelas culture atau budaya. Nah, budaya di sini kita dipadukan dengan nilai Islami juga. Misalnya kalau misalnya dari budaya kita pengenalan rumah adat seperti itu, kemudian mengenalkan tarian daerah dan lain sebagainya. Kemudian program unggulan di sekolah kami selain yang disebutkan tadi masih ada. Ini pembiasaan adab dan akhlak Islami. Pembiasaan adab seperti yang misalnya tadi kita tampilkan. Misalnya ada berdoa. Jadi sebelum anak-anak memulai kegiatan itu memang harus kita tekankan lagi bahwa setiap memulai misalnya mau berdoa itu pun ada adabnya. Begitupun misalnya mau makan, mau melewati guru atau berhadapan dengan orang tua, melewati orang tua. Nah, itu kami mengajarkan kepada anak-anak. Kemudian hadis pilihan. Hadis pilihan itu nanti setiap jenjang, misalnya di kelompok A dan kelompok B, itu ada target pembelajaran hadisnya. Nah, nanti ada hadis-hadis pilihan yang akan didapat oleh anak-anak. Kemudian ada pembiasaan sunnah Nabi. Nah, kita tetap mengenalkan pembiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Nah, supaya anak-anak bisa mencontoh dan bisa mencintai Rasulullah seperti itu. Kemudian fasilitas sekolah. Sekolah kami mempunyai 2 ruang kelas. Kemudian ada tempat membaca. Kemudian ada alat peraga Montessori. Kemudian ada alat perlengkapan eksperimen sains yang alhamdulillah kami sangat didukung oleh kerjasama dengan sains ya. Jadi karena kita bekerja sama dengan Alpha and Friends itu alhamdulillah untuk fasilitas program sainsnya ini sangat terpenuhi seperti itu. Kemudian ada area bermain outdoor dan indoor. Kemudian tenaga pendidik alhamdulillah semuanya merupakan guru yang berkompeten di bidang PAUD dan pendidikan Islam. Kemudian pembimbing tahfiz juga alhamdulillah beliau sudah berkompeten dan sudah mendapatkan ijazah sertifikat dari Tilawati. Kemudian guru-guru kami fasilitasi untuk mengikuti pelatihan yang wajib dilakukan oleh seorang guru di taman kanak-kanak. Untuk tenaga pendidik, alhamdulillah saya di sini lulusan dari psikologi, kemudian ada Bunda Ani, beliau dari sarjana pendidikan ini ya Bunda, agama Islam ya Bunda. Kemudian ada Ustadzah Erviani juga sama dari sarjana pendidikan. Kemudian ada Ustadzah Isti, Masya Allah beliau dari lulusan Pondok Pesantren Gontor dan sarjana pendidikan juga. Kemudian ada Ustadzah Wulan, beliau juga dari sarjana komunikasi dan beliau kami beri tugas sebagai guru pendamping anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada Ustadzah Mia, beliau dari sarjana pendidikan dari jurusan BK. Jadi alhamdulillah nanti jika misalnya ayah bunda ingin menitipkan anak-anaknya, alhamdulillah kami para pendamping guru-gurunya
merupakan guru-guru yang memang sudah berpengalaman di bidangnya dan beliau mengajar di Asyamil sudah sangat lama seperti itu ya. Jadi ayah bunda jangan khawatir, ayah bunda bisa menitipkan anak-anaknya supaya bisa belajar bersama-sama. Kita mengamankan anak-anak supaya gimana caranya anak-anak ini setiap hari memanfaatkan waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Baik, selanjutnya cukup mungkin sampai di sini ya profil sekolahnya. Sekarang ada penampilan dari anak-anak kami, yaitu ingin menampilkan bacaan surah Al-Fatihah. Nah, ini juga merupakan salah satu program. Nah, tadi saya sampai lupa bahwa di Asyamil juga ada program hafalan Quran. Anak-anaknya itu bisa hafal arti dan juga ditambah dengan gerakan. Yuk kita simak penampilan dari anak-anak ustazah ya, yang akan menampilkan surah Al-Fatihah beserta arti dan gerakan. Ya anak-anak, dipersilahkan.
Oke, Masya Allah, teman-teman terima kasih ya sudah membantu membacakan surah Al-Fatihah. Nah, tadi itu adalah membacakan surah Al-Fatihah dengan metode kauni. Nah, di sini mungkin ayah bunda masih belum mengetahui apa itu metode kauni. Metode kauni ini yaitu metode yang kami pakai dan penciptanya adalah Ustadz Bobby. Beliau menciptakan metode ini untuk mempermudah kita dalam mempelajari Al-Quran. Nah, dan metode kauni ini adalah metode yang bisa mempercepat juga proses menghafal Al-Quran. Masya Allah, anak-anak di sini tadi sudah membacakan surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir ya. Meskipun masih ada sedikit-sedikit yang lupa, tapi tidak apa-apa ya. Nah, kemudian di sini metode kauni di sini selain tadi mempercepat dan memudahkan hafalan, metode kauni ini berfungsi untuk memperkuat memorinya anak-anak, karena di sini anak-anak bisa mengingat arti berikut gerakannya. Ya. Kemudian menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan buat anak-anak. Kemudian metode kauni ini tidak terbatas usia ya. Mau itu anak-anak, mau itu kakak-kakak, usia remaja, usia dewasa, maupun usia kita misalnya sudah nenek-nenek dan kakek-kakek. Masya Allah, itu sangat bisa jika mau belajar dengan metode kauni. Nah, di Asyamil ini kami bisa membantu siapa saja, mau itu keluarga dari Asyamil, mau itu orang luar, meskipun dia tidak mempunyai anak di Asyamil, kami bisa membantu daripada sekalian yang ingin belajar hafalan Al-Quran dengan metode kauni. Baik, selanjutnya ada storytelling nih. Masya Allah, ada storytelling dari anak Asyamil yang akan membacakan memakai dua bahasa. Satu membacakan dengan bahasa Indonesia, satu membacakan dengan bahasa Inggris. Nah, yang Ustazah akan panggil duluan, pertama yang memakai bahasa Inggris dulu ya. Ustazah persilahkan Ananda Nusaiba, silakan. Hello everyone, today I am going to tell you a story called The Little Star Who Found Her Light. Once upon a time, in the big, big sky, there was a little star named Lila. She was small and she was shy. One night she said, "Oh no, my light is so small. No one will see me." The moon smiled and said, "Shine with your heart, Lila. Even a small light can make someone happy." Lila tried. She twinkled just a little bit. Twinkle, twinkle, down on earth, a little boy looked up and saw Lila. "Wow, that star is smiling at me," he said. Lila felt happy. Her light grew brighter and brighter. She learned that every light is special, even small ones. From that night on, Lila shined her light proudly in the sky. The end. Thank you for listening. Oke, thank you Nusaiba. Boleh kembali Nusa. Nah, Nusa. Belum sayang. Boleh masih di sini ya, Nusa. Tadi Nusa sampaikan tentang cerita apa? Cerita bintang kecil. Bintang kecil. Oke, Nusa belajar memakai bahasa Inggris dengan siapa? Dengan ibu. Dengan ibu. Kalau di rumah dengan ibu. Kalau di sekolah dengan siapa? Ustazah. Ustazah siapa yang ajarin Nusa? Bunda Desi. Oh, Bunda Desi. Nah, Nusa, nanti Nusa boleh ajarin juga ya ke teman-temannya ya, cara bercerita menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, terima kasih Nusa. Bye. Bye. Ya, Masya Allah, itu salah satu
peserta didik kami dari TK kelompok B yang sudah membacakan cerita dalam versi bahasa Inggris ya. Nah, sekarang juga masih dari kelompok B. Kalau yang ini versi bahasa Indonesia. Ya, Ustazah panggilkan Hafara. Silakan Hafara. Hai, hari ini aku akan bercerita tentang Lila menemukan cahaya. Suatu hari di langit yang besar ada bintang bernama Lila. Lila si pemalu, cahayanya sangat kecil. Lila berkata, aduh, cahayaku sangat kecil, tidak ada yang melihatku. Bulan berkata dan tersenyum. Tersenyumlah dengan hatimu, Lila. Bahkan cahaya kecil akan membuat orang istimewa. Dia mencoba sedikit saja. Klip, klip, klip. Terus ada anak laki-laki melihat ke atas. Wah, bintang itu tersenyum kepada aku. Cahaya Lila semakin terang benderang-benderang. Dia belajar tentang cahaya itu istimewa. Terus dia di langit, bahagia di langit dan gembira. Akhirnya terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Hafara pintar sekali. Nah, Hafara tadi bercerita tentang apa? Bintang kecil yang menekan cahayanya. Oh, siapa ya bintang kecil itu tadi namanya? Lila. Oh, namanya Lila ya. Hafara belajar dengan siapa di rumah untuk storytellingnya? Mama. Dengan mama. Wah, mamanya Hafara hebat ya, sudah ajarin Hafara. Nah, Ustazah tanya lagi, Hafara tadi gimana sih katanya si bintang itu setelah dia menemukan cahayanya? Dia jadinya senang ya? Ya. Iya, dia jadinya senang ya. Oke Hafara, terima kasih Hafara. Silakan kembali. Selanjutnya, nah kita mau tepuk wudhu dulu ya. Teman-teman kita tepuk wudhu dulu semuanya ya. Oleh apa? Sama nanti dipimpinnya oleh Omar sama Hawa. Yang lainnya mengikuti di belakang. Yuk berdiri, silakan. Siap ya? Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Siap. Oke, tadi yang dipimpin oleh Hawa dan Omar ya, tepuk wudhunya ya. Kemudian sekarang mau ada Hanin. Nah, Hanin yang akan membacakan hadis saling menyayangi. Pada Hanin, silahkan maju. Hadis saling menyayangin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malayarham layurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangin. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Oke, terima kasih Hanin. Nah, tadi ada Hanin yang sudah membacakan hadis saling menyayangi. Sekarang Ustazah panggilkan yang membacakan doa kebaikan dunia akhirat ya. Doa untuk kebaikan dunia akhirat ada Omar dan Jana. Nah, Omar ya Omar, silakan maju. Doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, tadi doa apa? Boleh diulangi doa apa namanya? Doa kebaikan dunia akhirat. Masya Allah. Nah, tadi serangkaian acara sudah
dilaksanakan, tapi masih ada satu yang belum. Apa ya kira-kira? Apa ya? Menyanyikan lagu Aku. Iya, menyanyikan lagu Aku Seorang Kapiten. Seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prak prak prak, aku seorang kapiten. Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prak prak prak, aku seorang kapiten. Sudah. Iya, tadi ada yang ini ya, ada yang seorang menyanyi Aku Seorang Kapitennya sambil bergerak. Aku ada yang gitu. Nah, Ustazah lihat. Tahu tidak kalian kapiten itu apa? Tahu. Enggak tahu. Ada nggak yang di sini punya cita-cita menjadi seorang kapiten? Ada. Sultan mau jadi kapiten? Iya. Oke. Nah, Ustazah mau ini ya. Tadi kalian sudah nyanyi ya. Sekarang Ustazah panggil satu lagi. Oke, silakan Ananda Omar menceritakan tentang cita-cita Omar. Omar tadi mau cita-citanya mau jadi apa? Ustadz. Oh, mau jadi ustadz. Kenapa Omar ingin menjadi ustadz? Mau ngajarin teman-teman supaya Omar masuk surga. Oh, Masya Allah, cita-citanya mulia sekali. Mau mengajari teman-teman supaya Omar bisa masuk surga. Selain itu, apalagi kenapa Omar ingin menjadi ustadz? Soalnya mau masuk surga bareng-bareng sama Iya. orang tua. Oke. Tapi tidak dipegang ya? Mic-nya Jangan tidak dipegang. Yang mana tadi ini? Yang ini? Omar, bukan. Oh, ini. Jangan dipegang mic-nya ya. Ngomong aja langsung. Ngomong aja, nanti nggak ada suaranya kalau Omar. Oke, yang tadi ya, selain tadi Omar ingin mengajari mengajari teman-teman supaya bisa masuk surga, apalagi alasan Omar ingin menjadi ustadz? Mau masuk surga bareng orang tua. Orang tua mau ngajak Umi Abi ya masuk surganya, Masya Allah. Itu cita-cita Umar yang luar biasa ya. Oke Umar, terima kasih ya. Silakan Umar kembali. Iya, Masya Allah, serangkaian kegiatan anak-anak alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan. Oke anak-anak, selesai kita melaksanakan kegiatan. Baik, alhamdulillah serangkaian acaranya sudah selesai, kegiatannya sudah selesai, teman-teman sudah menampilkan semuanya. Jadi hari ini kita mau apa? Mau pulang ya. Tapi sebelum pulang kita tutup kegiatan ini dengan membaca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin penampilan ini yang sudah kami sajikan semoga bisa berkenan di hati ayah bunda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.